Timnas U20 Indonesia cuma pakai 3 pemain naturalisasi. Sinteyong sudah tentukan satu nama terakhir. Juru latih Timnas Indonesia minta PSSI sediakan jet pribadi buat Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Timnas U20 Indonesia cuma pakai 3 pemain naturalisasi. Sinteyong sudah tentukan satu nama terakhir. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sinteyong rupanya sudah mengajukan satu nama terakhir untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Teka-teki mengenai pemain naturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia mulai menemui titik terang. Seperti diketahui, Sinteyong memang menginginkan Timnas U20 Indonesia diperkuat pemain keturunan di Piala Dunia 2023 mendatang. Beberapa pemain keturunan sudah sempat dipanggil oleh Sinteyong. Sejauh ini sudah ada 2 pemain keturunan yang pasti akan dinaturalisasi oleh PSSI. 2 pemain itu yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner. Terbaru, Sinteyong juga sempat memanggil Rafael Struijk dan Siko Suri. Namun nasib keduanya di Timnas U20 Indonesia masih abu-abu. Putusan PSSI dalam urusan naturalisasi Hamdan Hamidan pun memberikan kabar terkini soal nasib keduanya. Hamdan Hamidan mengatakan bahwa Sinteyong sudah memberi surat rekomendasi kepada PSSI. Sinteyong disebut sudah mengambil keputusan terkait siapa pemain terakhir yang akan dinaturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia. Namun Hamdan Hamidan masih enggan membocorkan identitas pemain yang dipilih Sinteyong. Lebih lanjut, Timnas Indonesia U20 kedatangan 2 pemain keturunan yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner pada pemusatan latihan di Turki. Keduanya bahkan sempat dijajal pelatih Sinteyong pada laga uji coba. Ivar Jenner dan Justin Hubner sejauh ini masuk daftar pemain yang ingin didaftarkan menjadi WNI demi kebutuhan Timnas Indonesia. Keduanya diharapkan bisa menambah kekuatan untuk Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 yang digelar tahun depan. Sinteyong sejatinya menginginkan 5 pemain keturunan sebagai tambahan kekuatan Timnas U20. Namun sejauh ini baru Ivar Jenner dan Justin Hubner yang hampir pasti bakal menjadi WNI. Lantas bakal seperti apa perakiraan formasi Timnas Indonesia U20 dengan kehadiran 2 pemain keturunan itu? Berikut ini gambaran singkatnya. Cahya Supriyadi diprediksi masih akan menjadi andalan di bawah mister gawang Timnas Indonesia U20. Cahya merupakan kiper dengan kemampuan refleks yang bagus. Selain itu, dia juga punya komunikasi yang bagus dengan pemain di lini belakang. Cahya Supriyadi juga punya kecakapan dalam mengolah bola dengan bagus. Kepercayaan yang diberikan Sinteyong tak pernah disia-siakan olehnya. Menarik untuk menantikan performa kiper Persija Jakarta itu bersama Timnas Indonesia. Menggunakan formasi 3 back, pelatih Sinteyong bisa memaksimalkan Muhammad Ferrari di jantung pertahanan. Ferrari akan bekerja sama dengan Justin Hubner yang juga tangguh di lini pertahanan. Kemudian ada Kakang Rudianto yang siap dimaksimalkan ke posisi back sayap. Nantinya Kakang akan bertugas ikut membantu serangan dari sektor sayap. Kombinasi ketiga pemain tersebut diyakini cukup membuat pertahanan Timnas U20 kukuh. Apalagi kehadiran mereka saling melengkapi untuk sama-sama mengawal area pertahanan. Di posisi lini tengah, Marcelino Ferdinand dan Zanadin Faris layak didapuk sebagai gelandang. Keduanya akan bekerja sama menjaga ritme serangan dan pertahanan. Sementara itu Ivar Jenner akan diplot sebagai gelandang sayap. Kemampuan dan kecepatan yang dimilikinya pun menjadi modal untuk menusuk lini pertahanan lawan. Adapun Doni Tripamukas juga diandalkan sebagai gelandang sayap. Bersama Ivar Jenner nantinya mereka akan membantu para penyerang Timnas Indonesia U20. Di posisi depan, pelatih Sinteyong bisa mengandalkan Hoki Caraka, Ronaldo Kuate, dan Rabani Rasnim. Ketiganya merupakan pemain yang dengan karakteristik penyerang mumpuni.
Sinteyong pun bebas memainkan siapa saja sebagai target man, sebab ketiganya sama-sama bisa diandalkan sebagai penyerang tengah. Selain itu, ketiganya juga mumpuni bila ditugaskan sebagai penyerang bayangan. Jadi performa serba bisa ini menjadi keuntungan untuk timnas U20 Indonesia. Juru latih timnas Indonesia minta PSSI sediakan jet pribadi buat timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sinteyong meminta kepada PSSI untuk menyediakan jet pribadi saat timnya berlaga di Piala AFF 2022. Permintaan itu pun disanggupi oleh PSSI di tanah air. PSSI menyanggupi permintaan Sinteyong karena timnas Indonesia butuh akomodasi yang memadai di Piala AFF 2022. Sebab waktu jeda antar laga di turnamen 2 tahunan itu terbilang singkat dan pertandingan berlangsung dengan format home away. Pada matchday pertama grup A, timnas Indonesia akan menjalani laga kandang dengan menjamu Kamboja Jumat 23 Desember. 3 hari berselang, skuad Garuda bakal away ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menantang Brunei Darussalam. Setelah itu, timnas Indonesia akan kembali menjalani laga kandang melawan Thailand pada 29 Desember 2022. 4 hari kemudian, tim asuhan Sinteyong bakal bertandang ke markas Filipina. Kami sedang cari dan kami sewakan untuk bisa terakomodir karena memang cukup lelah nanti. Karena istirahat 2 kali kan, sehingga kenapa Sinteyong minta itu, supaya anak-anak masih dalam kondisi fit saat pertandingan. Setelah tanggal 23 Desember, timnas Indonesia harus berangkat untuk bisa bertanding di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian kembali lagi ke Indonesia. Sehabis itu harus pergi lagi ke Manila, Filipina. Kami sedang menjajaki, insya Allah 50% kami sudah dapatkan dan kami akan menyewa private jet itu mengakomodir Sinteyong maupun anak-anak, kata Iwan Bule. Tak hanya jet pribadi, PSSI juga menyiapkan hotel bintang 5 untuk timnas Indonesia. Selama tampil di Piala AFF 2022, skuad Garuda rencananya akan menginap di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Lebih lanjut, timnas Indonesia akan berlaga di ajang Piala AFF 2022. Berbeda dari edisi sebelumnya, format turnamen ini dikembalikan ke seperti semula, yakni kandang dan tandang. Piala AFF 2020 digelar terpusat di Singapura karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun kali ini turnamen kembali digelar dengan sistem kandang tandang sehingga memungkinkan adanya dukungan maksimal dari supporter. Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu rekor timnas Indonesia pada laga-laga kandang di Piala AFF. Berikut ulasannya. Timnas Indonesia punya catatan bagus bermain di kandang pada Piala AFF. Sejak edisi pertama pada 1996 sampai 2020, timnas Garuda tercatat sudah bermain di kandang, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Pakansari sebanyak 22 kali. Timnas Garuda tercatat kebanyakan menang bila bermain di kandang. Timnas Indonesia tercatat sukses meraih 14 kemenangan dari 22 laga kandang di Piala AFF. Selain itu, timnas Merah Putih juga berhasil meraih 4 kali hasil imbang. Dukungan maksimal supporter Indonesia pun diprediksi jadi senjata utama saat mengalahkan lawan pada Piala AFF di kandang. Timnas Indonesia tercatat cuma kalah 4 kali dari 22 pertandingan kandang Piala AFF. Timnas Indonesia pun pernah kalah tipis 1-2 dari Malaysia pada Piala AFF 2004. Singapura menjadi tim yang paling sering mengalahkan skuad Garuda pada edisi kandang Piala AFF. Timnas Indonesia pun menyerah 1-3 dari Singapura pada Piala AFF 2004 dan 0-2 pada Piala AFF 2008. Selain itu, timnas Merah Putih juga sekali kalah dari Thailand dengan skor 0-1 pada Piala AFF 2008.